Metode saldo menurun, contoh yang pertama. Harga perolehan aset tetap pada tanggal 1 Januari 2020 sebesar 100 juta rupiah, nilai residunya 5 juta rupiah dan umur manfaat ekonomis adalah 5 tahun. Tarif penyusutan untuk metode ini adalah 2 kali persentase penyusutan metode garis lurus. 100% dibagi 5 tahun sama dengan 20%, dan dikali 2 sama dengan 40%. Ini adalah tarif penyusutan metode saldo menurun. Perhitungan penyusutan aset tetap tahun pertama. 40% dikali dengan 100 juta rupiah sama dengan 40 juta rupiah. Nilai buku tahun pertama adalah 100 juta rupiah dikurangi 40 juta rupiah, menghasilkan nilai 60 juta rupiah. Jurnal yang dibuat adalah beban penyusutan di debit dan akumulasi penyusutan di kredit sebesar 40 juta rupiah pada tanggal 31 Desember 2020. Laporan posisi keuangan menunjukkan nilai aset tetap sebesar 100 juta rupiah, akumulasi penyusutan sebesar 40 juta rupiah, dan nilai buku sebesar 60 juta rupiah. Laporan laba rugi menunjukkan beban penyusutan sebesar 40 juta rupiah. Perhitungan penyusutan aset tetap tahun kedua. Nilai tercatat awal tahun kedua sebesar 60 juta rupiah sama dengan nilai buku pada tahun pertama. Kemudian 40% dikali dengan 60 juta rupiah sama dengan 24 juta rupiah. Nilai buku pada tahun kedua adalah 100 juta rupiah dikurangi 64 juta rupiah sama dengan 36 juta rupiah. Jurnal yang dibuat adalah beban penyusutan di debit dan akumulasi penyusutan di kredit sebesar 24 juta rupiah pada tanggal 31 Desember 2021. Laporan posisi keuangan menunjukkan nilai aset tetap sebesar 100 juta rupiah, akumulasi penyusutan sebesar 64 juta rupiah, dan nilai bukunya adalah 36 juta rupiah. Sedangkan laporan laba rugi menunjukkan nilai beban penyusutan sebesar 24 juta rupiah. Perhitungan penyusutan aset tetap tahun ketiga. Nilai tercatat awal tahun ketiga sebesar 36 juta rupiah, yaitu nilai buku tahun kedua. Selanjutnya 40% dikali dengan 36 juta rupiah sama dengan 14.400.000 rupiah. Nilai buku tahun ketiga adalah 100 juta rupiah dikurangi dengan 78.400.000 rupiah sama dengan 21.600.000 rupiah. Jurnal yang dibuat tanggal 31 Desember 2022 adalah beban penyusutan di debit dan akumulasi penyusutan di kredit sebesar 14.400.000 rupiah. Laporan posisi keuangan menunjukkan nilai aset tetap sebesar 100 juta rupiah, akumulasi penyusutan sebesar 78.400.000 rupiah, dan nilai bukunya sebesar 21.600.000 rupiah. Sedangkan laporan laba rugi menunjukkan nilai beban penyusutan sebesar 14.400.000 rupiah. Perhitungan penyusutan aset tetap tahun keempat, di mana nilai tercatat awal tahun keempat sebesar 21.600.000 rupiah sama dengan nilai buku pada tahun ketiga. Kemudian 40% dikali dengan 21.600.000 rupiah sama dengan 8.640.000 rupiah. Nilai buku tahun keempat adalah 100 juta dikurangi dengan 87.040.000 rupiah sama dengan 12.960.000 rupiah. Jurnal yang dibuat tanggal 31 Desember 2023 adalah beban penyusutan di debit dan akumulasi penyusutan di kredit sebesar 8.640.000 rupiah. Laporan posisi keuangan menunjukkan nilai aset tetap sebesar 100 juta rupiah, akumulasi penyusutan sebesar 87.040.000 rupiah, dan nilai bukunya adalah 12.960.000 rupiah. Sedangkan laporan laba rugi menunjukkan nilai beban penyusutan sebesar 8.640.000 rupiah. Perhitungan penyusutan aset tetap tahun kelima.
Nilai tercatat awal tahun kelima sebesar nilai buku pada tahun keempat yaitu Rp12.960.000. Penyusutan pada tahun terakhir tidak menggunakan laju penyusutan atau beban penyusutan pada tahun terakhir jumlahnya disesuaikan, yaitu nilai yang Rp7.960.000 ini agar diperoleh nilai buku di tahun terakhir sesuai nilai residu yaitu 5 juta. Nilai buku pada tahun kelima yaitu Rp100 juta dikurangi dengan Rp95 juta sama dengan Rp5 juta. Jurnal yang dibuat tanggal 31 Desember 2024 adalah beban penyusutan di debit dan akumulasi penyusutan di kredit sebesar Rp7.960.000. Laporan posisi keuangan menunjukkan nilai aset tetap sebesar Rp100 juta, akumulasi penyusutan sebesar Rp95 juta dan nilai buku sebesar Rp5 juta. Sedangkan laporan laba rugi menunjukkan nilai beban penyusutan sebesar Rp7.960.000. Demikian contoh dari metode saldo menurun, semoga bermanfaat.